Oh, bisa. Salah pencet, Bang. Nggih, nggih, matur nuwun, nggih. Nah, jadi eh, mumpung sekarang sudah berkumpul semuanya, salam dulu dari Melbourne, dari saya, dari Melbourne yang dingin sekali, tadi 5, sekarang 11 derajat Celcius. Pak ingat memori itu ya. Saya perlu mengucapkan salam. Assalamualaikum untuk semuanya, untuk adik-adik mahasiswa, untuk adik akademis saya, Pak Dipa, dan siapa saja yang ikut di puisi yang ketiga. Ya. Jadi untuk pemanasan tadi saya lemparkan pertanyaan yang sangat personal, yaitu ibu. Saya ingin adik-adik semuanya memikirkan itu. Alasannya sangat personal. Di sini dingin. Biasanya saya ya punya ibu pasti ya. Kayak ibu, kalau tidak ada. Kita tidak ada. Biasanya saya ke Indonesia 5-6 kali membawa mahasiswa, selalu bertemu ibu, bercerita, ibu itu kekangenan, ibu itu semuanya istilahnya ya, fisik, mental, dan lain-lain. Jadi saya tadi berpikir acara pemanasannya apa ya? Oh, karena ini obat rindu saya dengan kalian semua adalah ini. Lalu saya supaya tidak sedih, kita mulai dengan ibu ya. Sudah ya? Oke, ibu. Oke, sudah. Nah, kalau itu jadi kegiatan pemanasan di kelas saya jadikan berbagai macam kegiatan. Misalnya saya minta mahasiswa saya untuk memikirkan. Oke, jadi ada ikatan memori psikologi. Setelah itu misalnya kegiatannya adalah kelas tata bahasa, saya akan minta mahasiswa saya untuk menuliskan kata-kata kerja misalnya yang berhubungan dengan ibu. Ya, atau kata benda atau kata sifat. Jadi sekarang saya akan minta kalian semua untuk juga memikirkan sebanyak mungkin. Kita mulai dengan kata kerja mungkin ya. Kata kerja atau kata kerja, kata benda, bebasan ya. Tentang ibu. Wah, langsung ditulis di chat room. Wah, banyak sekali. Sudah ada yang mulai ini ya. Menyayangi, mengasihi, mengasuh, aduh kata kerja semua. Nah, kalau nanti menjadi dosen, kalau nanti menjadi guru, kalau nanti menjadi tutor orang yang di luar Indonesia, caranya seperti ini. Kayak kata kerja, tapi mereka memikirkan ibu. Secara emosi, mereka akan masuk ke mood-nya, mereka akan lebih mendalam. Puisi itu seperti itu. Puisi itu adalah langsung berhubungan, ada koneksi dengan kata yang dipilih. Wah, bagus sekali. Mengasuh, melahirkan, membesarkan. Ayo semua, ayo mendidik. Yang tidak pasti tidak punya ibu ini. Ayo tulis di chat room. Kata kerjanya apa? Saya itu ya sama mengandung. Saya tulis juga ya mengandung. Nah, jarang sekali kita bicara tentang ini ya. Kemudian membahagiakan ya, banyak sekali. Kemudian wah ada memasak, ya ada menidurkan, pas sekali, menina bubukkan, wah banyak sekali kata kerja. Mengayomi, oke, apalagi ibu. Oke. Jadi kembali lagi tadi, ini bisa jadi ide untuk mengajar kata kerja yang mana ada yang pasif, tidak ada. Orang kan selalu bertanya apa perbedaannya konstruksi aktif dan pasif, pakai ini. Oke, jadi tidak hanya puisi, tidak hanya bicara ibu, tidak hanya bicara tentang kasih, tidak hanya bicara tentang keluarga, bicara tentang kata kerja yang aktif. Nah, itu nanti bisa jadi analisa juga bahwa ibu itu digambarkannya dengan kata kerja aktif, ya. Nah, itu nanti kita bicarakan mengapa yang muncul kata aktif semua. Ya,
Ini otomatis ya. Apakah ini yang selalu diharapkan dari ibu kita? Nanti adik-adik perempuan yang akan jadi ibu, silahkan. Oke, watch out, hati-hati, awas nih kata kerjanya semua. Oke, sekarang ternyata kehabisan. Yang berikutnya, coba kata yang lainnya, tidak harus kata kerja, tapi yang berhubungan dengan ibu. Silakan semuanya tadi yang belum menulis, ayo. Siapa yang belum menulis? Tulis di chat room. Yang pertama harus menyalakan video dulu biar saya tahu lebih kenal wajah-wajahnya. Rahim, wah, Arista Octavia, calon penyair. Waduh, penyair favorit nih. Kasih sayang, Rahim, kunci. Putih Mbak Laras, putih sekali. Katanya kunci segalanya, kata Mas Ahmad Rizky Adiatna. Siapa lagi? Ayo masukkan lagi. Tenaga, surga, Liana Dwi Susilawati, malaikat tanpa sayap. Nah, dari kata ini sudah jadi baris puisi ini dari Shulin Kinanti, dari Kim Taeyong. Oke, cinta kasih sayang, makanan, susu, uang saku, sudah rima ya, sudah ada rimanya ya. Cinta tanpa duka, kasih sayang, makanan, susu, uang saku. Terus hebat kata Mbak Nur Aini Indarwati, pahlawan, kalbu, kayak nasihat dongeng ya. Oke, jadi ketika ini strategi belajar dan mengajar juga ya. Saya pikir penting sekali kita selalu mencoba ketika kita dalam posisi sebagai seorang pengajar, pesertanya harus aktif. Apakah itu menulis, mendengarkan, mungkin membaca kata kunci teman yang lainnya. Dongeng, aduh suka sekali. Ketabahan, pelindung kata Mas Azhar. Pelukan, oke, bagus. Jadi ini ibu ya, ibu. Oke, saya akan minta siapa tadi yang memilih Rahim? Oke, silakan di unmute Rahim. Mbak Arista Octavia, silahkan. Oke, bisa diceritakan prosesnya tadi ya, mengapa muncul itu dan komentar. Ya, silahkan. Ya. Ya Bu, saya bisa nulis rahim itu karena dari rahim ibu kita itu apa ya namanya, dititipkan selama 9 bulan. Ya. Kalau ada buah itu istilahnya di apa itu kalau ada mangga yang belum dibuat dicetak. Iya, betul kan? Ya, kalau ayam rahim. Oke. Ya. Nah, sekarang karena itu tadi ya. Oke. Kunci Mbak Laras silahkan memilih kata kunci. Silahkan Mbak Laras. Mengapa kata itu? Baik Ibu, karena memilih kata kunci itu karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, terkhusus pada ibu. Jadi kalau semisal kita dekat sama ibu, terus ada masalah apapun cerita sama ibu, doanya ya ini lancar, gitu. Terus kita doa bakal dikabulin insya Allah. Begitu Ibu. Ya, bagus. Coba saya ingin minta Mas Rilo untuk berkomentar antara tadi kata dari Mbak Arista dan Mbak Laras karena berbeda ya. Satu rahim, satunya tentang kunci. Oke, Mas Rilo ingin berkomentar seperti jadi analisa orang yang berkomentar nih. Silakan. Ya. Bentar Bu, saya ingin sedikit menjawab dari jawaban dari Mbak Arista sama Mbak Budi tadi. Benar, dari kita lahir dari rahim ibu. Nah, tadi maaf Bu, untuk dari Mbak Arista tidak begitu mendengarkan saya tadi. Mbak Arista rahim ya. Jadi rahim. Ya tidak apa-apa. Saya ingin persepsinya Mas Rilo. Oke, jadi sebagai mahasiswa biasanya saya selalu tantang. Kalau ada satu kata seperti itu yang muncul dalam pikiran Mas Rilo itu apa? Oke, tidak usah kembali ke Mbak Arista lagi. Jadi persepsinya apa? Tanggapannya apa? Oke, dan berbeda juga dengan kata tadi yang dilemparkan oleh Mbak Laras, yaitu apa tadi tentang kunci. Oke, silakan. Mantap. Rahim. Ya, rahim. Rahim
tadi yang saya dengar dari Mbak Arista tentang rahim, memang benar kita lahir dari rahim seorang ibu. Nah, sebagai saya bantu. Jadi gini, menurut Mas Rilo, apa bedanya dari yang dikatakan Mbak Laras dan Mbak Octavia? Nah, melihat perbedaannya tidak? Sisinya, mungkin sudutnya. Oke. Maaf Bu, tadi untuk yang Mbak Arista saya kurang mendengarkan. Saya tadi disuruh Ibu itu menjaga adik. Oke, masih puitis. Nah ini ibu jadi senjata, ibu jadi tameng, ibu jadi alasan, ibu jadi godaan, ibu manis sekali. Oke, enggak apa-apa. Oke, ini sebenarnya eksperimen saya. Ya, Pak Dima tertawa. Yang lainnya coba melihat ya. Jadi saya coba ya, enggak apa-apa. Ini namanya oke ya. Ini tadi memang saya perangkap Mas Rilo untuk sastra puisi seperti ini, ya. Aku tidak tahu. Aku ragu karena aku tadi tidak mendengarkan, tapi kok rahim ya. Terus ini jadi nanti di kelas bisa jadi perdebatan seperti ini. Ini kan karena daring. Tapi yang kita lakukan tadi sebenarnya Pak Dipa nanti bisa menganalisis sedikit. Inilah proses belajar. Nah, kita tidak sadar tadi ada katanya, ada ibu, ada psikologinya. Tadi Mbak Laras menyebutkan ada ridho, jadi ada spiritualnya. Itu yang saya maksud Mas Rilo dan rekan-rekan ya. Mbak Laras tadi menyebut ada Tuhan, ada ridho, ada kunci, ya, ada ikatan spiritual. Kalau Mbak Octavia tadi saya langsung pegang kata rahim itu saya coba ingin bertanya kepada kok yang menyalahkan Mas Anwar, oke. Kalau saya melemparkan kata rahim, apa responnya Mas Anwar? Pura-pura jadi kritikus sastra, go. Oke. Baik Bu, izin berkomentar nggih. Ya. Ini nanti spontan nih Bu, kalau salah enggak apa-apa gitu. Sastra puisi itu enggak ada salah dan benar, Mas. Ini direkam. Oke. Ya, silakan. Bu. Nggih. Rahim itu tempat awal mula kehidupan manusia dimulai nggih Bu, sebelum benih itu dilemparkan ke dalam. Ibaratnya gini Bu, rahim itu adalah ladang nggih Bu, ibaratnya nggih Bu nggih. Ya. Kebetulan saya kan petani ya Bu ya. Kebetulan saya kan petani ya Bu ya. Kalau saya menggambarkan rahim dan sperma itu bagaikan apa ya Bu ya? Bagaikan biji dan kebun seperti itu. Ya, bagus sekali. Itu yang saya maksud tadi ya. Jadi biologi, fisik, lingkungan, bicara tentang biji, bicara tentang itu yang saya maksud. Bagus sekali, luar biasa. Oke, saya sangat menikmati kelas ini. Sami. Ada yang ingin Mbak Nur Aini Indarwati. Tadi kata yang ditulis apa tentang ibu? Apa? Hebat. Oke. Mengapa? Karena saya kepikiran ibu saya itu semua itu bisa gitu loh Bu. Jadi menurut saya ibu saya itu ya hebat. Ya. Jadi kalau di daftar kata kerja pasti ibu semua bisa ya. Ya. Terhebat. Nanti kalau saya minta Mbak Nur Aini menulis catatan, oke. Jangan disebut puisi ya, ibu hebat, nanti akan ada daftar kata kerja yang sama seperti kemarin ya, minggu pertama sastra adalah ya. Jadi ibu adalah tadi melahirkan, mengandung, menyusui, mencintai, menangis, berteriak, bergerak, mungkin mencubit ketika Mbak Nur Aini nakal waktu kecil ya, berdoa dan lain-lain. Oke. Nah, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kekayaan kita sebagai manusia bahasa Indonesia yang kaya itu ya seperti ini, saya ambil topik yang sangat serius. Nanti kita akan bicara banyak tentang perempuan, karena salah satu penelitian, salah satu kecintaan saya, dan ini berdasarkan latar belakang saya sebagai seorang perempuan Jawa yang dilahirkan di Indonesia, kemudian belajar
bahasa semuanya, belajar bahasa Inggris karena tergelitik. Mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Mengapa semua teori kolonialisme, teori sastra, teori feminisme, semua dalam bahasa Inggris? Itu asalnya dari sana. Saya ingin tahu, karena menurut saya itu bukan saya terkagum-kagum dan saya terpengaruh oleh budaya. Sebaliknya itu, saya ingin tahu, saya ingin bicara kepada mereka-mereka yang sampai saat ini punya kekuasaan seperti itu, termasuk menulis puisi dalam bahasa Inggris. Nah, nanti akhirnya kita akan sampai ke yang saya sebut sebagai pendekatan feminisme yang transnasional. Oke. Kembali tadi ya, dari latar belakang saya, kemudian saya sampai di sini dan saya selalu berpikir tentang lingkungan, tentang ibu, tentang rahim, tentang menjadi orang coklat di Australia, tentang siapa yang menulis apa dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian saya selalu merindukan berinteraksi dengan adik-adik generasi muda dari Indonesia seperti ini. So, tadi yang pemanasan pertama itu sukses luar biasa. Saya bereksperimen saja itu ya. Oke, sekarang ini kegiatan yang berikutnya. Terima kasih ya. Silahkan dituliskan lagi, silahkan pakai strategi ini. Siapa tahu nanti muncul sebuah catatan puisi yang bertemakan ibu. Oke, yang penting menurut saya adalah ibu itu kan kalian itu kan dulu di dalam ibu, oke? Dan ketika menuliskan itu, saya bisa membayangkan kata-kata itu nanti akan membawa ikatan emosi, mungkin spiritual, mungkin biologi, dan hal-hal yang jarang kita bicarakan, jarang kita tulis, oke? Dan di situ nanti di akhir kelas akan saya katakan pentingnya kajian feminisme dalam sastra. Oke, ini bukan perihal yang lainnya. Feminisme itu adalah tulisan, pengalaman, pikiran, persepsi perempuan yang harus juga dibaca, dituliskan, disebarkan. Dan saya pikir wanita, perempuan Indonesia atau kalian-kalian yang punya ibu Indonesia akan banyak sekali hal yang bisa digali kalau kita bicara tentang sastra. Dalam hal ini puisi ya. Oke, saya sekarang akan membaca salah satu puisi yang dipengaruhi oleh status saya sebagai orang Indonesia bekerja di sini yang dikelilingi oleh ya kekuasaan Barat, orang kulit putih ya kalau kita bisa sebutkan, dan sistem yang berbeda, tapi yang selalu mengingatkan dari mana saya berasal. Oke, saya akan bacakan ini. Oke, silahkan nanti kalian ada beberapa kalian mencoba menganalisa, jangan takut ya, kalian itu punya kontribusi yang luar biasa. Silakan berkomentar tentang puisi ini. Oke, sudah siap ya? Bisa dicatat, tapi saya akan bacakan salah satu puisi yang saya tulis. Judulnya adalah Ibu Bumi. Ibu Bumi memberiku rahim, dan tak seorang pun berhak menjadi hakim. Sejak lahir, tugasku hanya satu, membela semua turunan ibu bumi. Anakku, anakmu, anak mereka, anak kita semua. Oke. Jadi itu satu puisi yang saya tulis, judulnya Ibu Bumi. Oke. Dan itu saya pakai juga untuk mengajar mahasiswa saya yang 99% terlahir di luar Indonesia. Jadi mereka tidak hanya menganalisa isi bahasanya, tapi ya konteksnya, interaksi relasi ibu Indonesia dengan anaknya itu seperti apa dari pandangan saya sebagai seorang anak yang lahir di Indonesia ya. Oke, sudah ada yang ingin berkomentar?
Silahkan siapa yang ingin berkomentar, ayo. Ucapan apa saja, boleh bertanya, boleh menganalisa, sangat dihargai karena di kelas ini kita belajar mengartikulasikannya. Kita belajar mengungkapkan pertanyaan, pikiran, keraguan, kesetujuan, atau apa-apa saja yang bisa diungkapkan dalam kata-kata secara verbal. Siapa yang ingin berkomentar? Mas Purna Avani Asar, silakan. Bagaimana? Apa yang ditangkap dari puisi Ibu Bumi tadi? Dari puisi Ibu Bumi ini, Bu, menceritakan tentang kita hidup di Indonesia ini harus membela semua saudara kita. Ya, oke, bagus ya. Jadi bagus sekali. Nah, itu udah masuk pendekatan persepsi sastra ya Pak Dipang ya. Ada tulisan seperti itu, pandangannya bahwa dari konteks Indonesia semua saudara harus dibela. Oke, bagus, saya suka itu. Ya, tanpa tidak menjadi sempit karena tadi ada istilah ibu dan bumi ya. Jadi sebenarnya bagus sekali analisanya Mas Purna itu keluar dari situ, kemudian oke, konteksnya seperti ini, solidaritas antar anak manusia Indonesia. Mas Anwar Rohian mengacungkan tangan, silakan akan berkomentar tentang puisi tadi, Mas Anwar? Ya, komentar apa ya? Oke. Oh, ini tadi Bu, hands pas mengacungkan tangan kayaknya belum tak balik nih, belum tak kembalikan Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Benar ini. Ya, maaf Bu. Tidak apa-apa. Oke. Yang dinyalakan, siapa yang ingin berkomentar? Mbak Nur Aini bagaimana? Komentar tentang Ibu Bumi. Menurut saya ini lebih ke emansipasi wanita ya sih Bu. Ibu Bumi ini saya langsung kepikiran ke Ibu Kartini yang dulu memperjuangkan hak wanita kan. Terus jadi kita perempuan sekarang itu bisa lebih bebas, jadi enggak yang tidak boleh, tidak seorang pun berhak menjadi hakim, itu kita harus dipun ya. Bagus ya, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh disuruh. Bagusnya apa? Mbak Nur tadi menangkap satu baris nih Pak dipanggil. Tidak seorang pun berhak menjadi hakim. Yang menjadi hakim. Jadi wanita itu bisa bebas gitu Bu. Nggak terikat antara wanita itu harus jadi ibu rumah tangga. Tidak seperti itu. Ya. Coba bayangkan nanti Pak Dipang ya, kalau Mbak Nur Aini diberi waktu seminggu untuk menganalisa, pasti akan muncul pemikiran-pemikiran yang nanti berbeda dengan Mas Rilo, yang tadi berbeda dengan Mas Arisa, yang berbeda dengan Mbak Rindi dan yang lain-lainnya ya, dari cara pandang itu. Dengan kata kunci tadi, saya pakai kata rahim yang tadi dipilih oleh Mbak Arista, dan bisa dianalisa dari berbagai angle. Oke, puisi yang berikutnya. Oke, satu hal ya. Waktu saya sadar bahwa ada satu peran penting yang bisa saya mainkan, tidak hanya di dunia Indonesia, tapi dunia internasional, karena menurut saya wanita Indonesia perlu menulis. Jadi banyak juga puisi-puisi tentang perempuan, tentang feminisme yang saya tulis dalam bahasa Inggris. Itu ada di jurnal perempuan. Nanti saya akan berikan salah satu contohnya. Itu karena sastra tidak ada batasnya, tujuannya itu tidak menyinggung. Kalau menyinggung ya terserah, silahkan. Yang penting adalah mengekspresikan dan produksi ya. Nah, kalau ingin berbicara, berdiskusi, misalnya tidak setuju, bisa ditulis dengan kajian sastra atau menulis puisi yang mungkin untuk countering istilahnya seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya judulnya adalah Menjadi Perempuan. Menjadi perempuan adalah menjadi sebuah lubang untuk lalu lalang darah
dan hamburan nafsu berbaur suka. Mei 2016. Oke. Apa bedanya dengan puisi yang satu tadi? Ayo, siapa yang belum berkomentar? Silakan berkomentar. Oke. Silakan Mbak Mei. Oke, Mbak Mei Wahyu Lestari, silakan. Komentarnya apa? Kata apa yang ditangkap? Ya, mengerti atau tidak? Interpretasinya apa? Mbak Mei Wahyu Lestari, silakan. Bisa diulang nggak Bu puisinya? Soalnya kurang jelas. Oke. Menjadi perempuan. Menjadi perempuan adalah menjadi sebuah lubang untuk lalu lalang darah dan hamburan nafsu berbaur suka. Mei 2016. Oke, Mbak Mei, silakan. Bentar. Ya, mungkin komentar saya dari puisi tersebut kan dari wanita itu kodratnya itu kan haid dan melahirkan. Nah, mungkin dari puisi tersebut menggambarkan itu. Aha, bagus. Oke, silakan. Mas, oke, siapa yang mendengarkan komentar Mbak Mei Wahyu Lestari? Bagus sekali. Ada kata apa dari dia yang ditangkap tadi? Siapa yang ingin bicara? Ayo, bagus sekali. Bagus sekali. Mungkin Mbak Arista, kata kunci dari Mbak Mei yang disebutkan dia tadi apa? Ya Bu, kalau dari pemaparan Mbak Mei tadi kan haid dan melahirkan. Iya. Kalau menurut saya itu kalau Mbak Mei tadi darah itu berhubungan sama haid dan melahirkan. Kalau saya darah itu kayak lebih ke rasa sakit yang dimiliki para perempuan, baik itu dari proses melahirkan atau omongan orang atau apa gitu. Bagus sekali. Oke. Pernahkah kalian membaca, mendengarkan, mendapat buku puisi tentang haid, darah, hamil, kesakitan, nafsu, ibu, ya, kita, bayi semuanya? Jarang ya. Oke, jadi di kelas ini saya menyajikan kepada kalian semua dan menantang secara pikir, ya, dan kalian semua yang sudah merespon pintar sekali dengan wow, oke, rahim biologi, oh, tadi ada ridho Tuhan, oh, tadi ada hakim, ada ibu bumi, ada Kartini, sekarang bicara tentang haid dan kesakitan dan darah dan oke, ya. Nah, dari sudut apa saja ini penting, kesehatan, hak perempuan, ya, yang kesakitan, yang mengapa tabu, okay? Bukankah ibu itu adalah tanah kita, bangsa kita? Bayangkan Indonesia tidak ada ibu dan lain-lain. Saya bisa mengarah kemana-mana ya. Tapi inilah kekuatan sastra, kekuatan puisi yang fokusnya, sentralnya adalah perempuan. Dalam hal ini kita mulai dengan ibu. Termasuk misalnya yang tidak mau atau tidak bisa menjadi ibu. Oke, ada perasaan, ada pikirannya, atau yang terpaksa menjadi ibu. Oke, dan lain-lain. Bagus sekali. Oke. Sekarang ini untuk laki-laki. Ya, ayo. Yang belum merespon, oke, silahkan merespon. Saya akan bacakan 2 puisi yang berjudul Kalau Aku Laki-laki. Silahkan dicatat. Saya mengharapkan banyak rekan-rekan mahasiswa laki-laki yang akan berkomentar. Berkomentar boleh apa saja ya. Pak Dipa tahu saya seperti apa, terbuka sekali. Saya akan sangat suka menghargai ucapan, pertanyaan, respon dalam bentuk apa saja. Kita semua belajar untuk mengartikulasikan pikiran kita, penghargaan kita, persepsi kita, dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah seperti ini ya. Oke, saya tulis untuk kalian semua yang adalah manusia luar biasa, disebut laki-laki. Bahasa Inggrisnya very lucky. You are lucky, very lucky. Okay. Kalau aku laki-laki,
Pertama yang akan aku lakukan adalah mencari ibu, entah di mana dan siapa dia. Ku akan bersujud dan mencium perutnya yang keriput. Akan kucium dan kuisap aroma masa bayiku, lalu kukatakan, jangan minta maaf kepadaku. Aku yang berhutang maaf kepadamu. Dan akan kucium dan kuisap aroma masa bayiku lagi, dan lagi, dan lagi, sampai mengikis habis. Lalu akan kukatakan kepadanya, siapapun engkau, aku tak akan di sini tanpamu. Kalau aku laki-laki. Oke. Halo, saudara laki-laki yang ada di kelas Zoom Bu Yasinta, silahkan angkat tangan dan mengekspresikan perasaan, bagaimana persepsinya. Mungkin boleh silahkan menangis, atau mungkin justru tertawa di Zoom ini. Silahkan, ayo, siapa yang ingin memulai? Kita undang siapa? Mas Purna Avani, silahkan berkomentar, Mas, yang videonya. Ya, Bu. Ya. Dari puisi itu kan kita menceritakan bahwa ibu itu adalah yang melahirkan kita, dan saya akan rela mencium perutnya, yaitu tempat saya dulu dikandung 9 bulan di sana. Apa lagi? Ya, cukup itu, Bu, sepertinya. Ya, tadi ada tambahan tentang 9 bulan ya. Ya. Itu yang jadi ada tanggapan, ada respon dari pembaca. Ya, itu tidak ditulis di situ, tapi puisi ini membuat Mas tadi berpikir, oh oke, oh aku di sana 9 bulan berapa 10 hari ya. Nah, itu ada elemen kedokteran, kesehatannya juga ya, dan biologi dan lain-lain. Oke, siapa lagi? Banyak yang videonya tidak dinyalakan. Aduh, saya agak sedih saya. Oke. Mas Rilo, komentarnya apa? Baik Bu, ini saya masih menganalisis tentang puisi tersebut yang dibacakan oleh Bu Yasinta. Yang saya dapat tentang puisi laki-laki ini, yaitu kita sebagai anak yang dilahirkan dari seorang ibu, kita harus berbakti kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita dan merawat kita dari kecil sampai saat ini, dan memperjuangkan hak-hak ibu, dan lupa kita berbakti pada ibu yang telah melahirkan kita untuk untuk balas budi apa yang telah ibu lakukan dari kita mengandung sampai kita sampai saat ini. Seperti itu yang saya dapat sampaikan. Bagus sekali. Ini apa sudut pandangnya lain, tapi ada kontekstual ya. Ada balas budi. Nah, itu konteks kultur Indonesia. Oke, itu kita pakai juga kalau kita ingin mengangkat sastra bahasa Indonesia di dunia. Ada kata seperti ini, itu mengandung elemen budaya seperti ini karena interaksi, persepsi, ikatan keluarga seperti ini di konteksnya Indonesia. Oke, yang 9 bulan tadi dari segi biologi, kesehatan. Yang ini tadi misalnya, wah ini jadi patriotis Rilo Pambudi membela perut yang dulu mengasihi itu jadi pabriknya, kemudian keluar, kemudian dan lain-lain. Bagus. Oke, bagus. Oke. Yang berikutnya masih tentang kalau aku laki-laki, pendek sekali, lebih pendek. Saya juga akan mengundang rekan-rekan yang lainnya untuk bereaksi. Silakan bereaksi apa saja, boleh bicara apa saja. Judulnya begini. Oke. Mungkin yang bisa diperhatikan adalah pilihan kata-kata dan kalau ada misi atau target puisi. Jadi dibedakan dengan yang tadi ya. Oke. Kalau aku laki-laki, ku ingin tak bermata sehingga tak ada goda yang mencerca. Akan kulihat dunia dengan mata hatiku. Juli 2007. Saya ulangi lagi. Kalau aku laki-laki,
ku ingin tak bermata, sehingga tak ada goda yang mencerca. Akan kulihat dunia dengan mata hatiku. Juli 2007. Saya akan mengundang mahasiswa spesial yang bernama Dipa Nugraha untuk merespon, berkomentar, mungkin menganalisa kosakatanya, mungkin memakai tujuan sastra feminis. Silahkan, monggo. Menarik ya. Jadi tadi terus terang waktu yang puisi sebelumnya. Jadi ini puisi judulnya sama. Kalau aku laki-laki. Frozen. Wah. Pak Dipa, Frozen. Laki. Ya, ya. I think when you were going to read this a poem like If I Were a Boy from Beyonce. Yeah, I thought I would get that kind of poem, but then yeah. Jadi saya agak terkejut ketika judul yang disodorkan di puisi pertama tadi kalau aku laki-laki, kemudian berikutnya puisi berikutnya kalau aku laki-laki. Yang selama ini ungkapan kalau aku laki-laki itu mengarahnya pada lagunya Beyonce ya. Ya, jadi misalkan si aku perempuan itu jadi laki-laki, aku akan melakukan ini dan itu. Tapi ternyata dua puisi ini berbeda. Jadi memberi perspektif baru. Kalau yang pertama tidak kita bahas, yang terakhir yang kita bahas, ini menarik juga bagaimana laki-laki ini tersubjektifikasi ya, sebagai individu yang bisa dikatakan dibalik ya, ada inversi. Kalau selama ini ada anggapan perempuan itu sumber kejahatan, ini dibalik, ada inversi dari cara pandang melihat dunia. Bahwa laki-laki itu sebenarnya sumber kejahatan dengan matanya, dengan matanya itu dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan cercaan dan lain sebagainya. Jadi ini unik, memberikan perspektif yang unik ya. Ada semacam inversi dari yang selama ini kita lihat terkait laki-laki. Begitu itu. Terima kasih. Dan saya ingin merujuk juga, saya orangnya praktik sekali ya. Nah, itu menurut saya itu menjadi salah satu cara saya untuk menyajikan pendekatan sastra feminisme yang transnasional, bukan yang ditulis secara kontemporer yang biasanya teori datang dari barat ya, yaitu tentang kelas kulit putih dan lain-lain. Ini karena saya punya bahasa, saya tahu asal saya dari mana, itu salah satu, dan saya menulis banyak sekali. Kebetulan ini bahasa Indonesia, yang bahasa Jawa sudah saya tulis, yang bahasa Inggris juga saya tulis, dan itu menjadi bagian semacam misi saya. Mengapa? Pertama, feminisme pendekatannya harus transnasional karena saya orang Indonesia. Okay? Nah, nanti Pak Dipa bisa mengelaborasi lebih dalam. Yang kedua, pendekatan feminisme itu tentang lingkungan, tentang kita, tentang ibu kita, tentang badan kita, tentang bapak kita, tentang kalau kita tidak laki-laki, mungkin saya akan mulai seperti ini. Kalau perempuan, kalau berpikir tentang ibu, tentang tanah, tentang biji, tentang sperma, tentang air, tentang hutan, tentang sungai Bengawan Solo, tentang pasar Klewer, tentang keraton, tentang, karena saya di sini saya banyak menulis. Salah satu puisi saya adalah jarine sopo urip nang monco kuwi kaya swarga, monco donya londo, dan itu belum selesai, nanti akan saya bagikan. Tapi di situ banyak sekali kritikan yang dari saya, yang bahwa banyak sekali bias ya, karena sekali lagi karena posisi saya di sini, yang teori-teori yang dikeluarkan dari orang-orang yang punya bahasa Inggris dari kelas tertentu itu kadang-kadang lupa. Ya, jadi pendekatan feminis transnasional itu mempertimbangkan, memasukkan, menghargai konteks perbedaan ras, geopolitik,
sosial ekonomi dan lain-lain. Jadi silakan saya jadikan contoh ya, feminisme itu tidak barat, tidak liberal, tidak kebebasan dan lain-lain. Salah sekali. Dari saya yang saya ambil adalah itu tadi transnasional, yang kedua adalah lingkungan. Jadi saya akan bicara tentang Semarang, tentang Gedung Jadi, tentang hutan, tentang Melbourne, tentang adik-adik kelas saya, tentang saya sendiri dan lain-lain. Oke. Dan tadi unik, bisa jadi kesempatan unik yang dikatakan oleh Pak Dipa, karena kalian akan mengharapkan Beyonce, Beyonce jadi guru saya, tapi saya harus membuat sesuatu yang baru. Sastra itu harus mengizinkan kita, harus mendukung kita untuk berani menulis dan menjadi diri kita sendiri. Oke. Nah, sekarang kegiatan yang berikutnya adalah ini. Oke. Teknologi. Kita masih bicara tentang Indonesia, feminisme, perempuan, ibu. Tadi ada yang bicara tentang Beyonce, ada bicara tentang rahim, tentang ibu bumi dan lain-lain. Saya akan melemparkan kata yang berikutnya adalah perempuan dan teknologi. Oke, coba sekarang. Perempuan dan teknologi. Ya, kan di Indonesia teknologi itu kan direngkuh secara besar-besaran ya. Yang satu orang punya berapa mobile phone, kalau di luar Indonesia kita tuh sering dibahas sebagai wah teknologi di Indonesia ya, netizen, Facebook, WhatsApp, Twitter, segala macam itu ya, meme dan lain-lain itu direngkuh secara besar-besaran. Ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya Indonesia yang populasinya 270 juta dan dikenal dengan salah satunya sebagai negara Islam progresif ya, sering saya bela. Teknologi itu bisa kita pakai untuk mengkampanyekan, untuk memperlihatkan kepada dunia contoh keberagaman istimewanya elemen budaya, termasuk dengan perbedaan suku-suku, agama, dan lain-lain. Oke, tapi saya ingin kalian 2 menit coba pikirkan sebanyak mungkin ini perempuan dan teknologi. Apa yang muncul dalam pikiran kalian? Bisa dituliskan di chat room. Perempuan dan teknologi. Oke, coba meme ya. Selebriti mungkin saya sudah mulai ini, apalagi Facebook. Ya tulis perempuan teknologi, silahkan tulis. Apa yang kalian lihat? Oh, ada YouTube ya, ada YouTube, ada Twitter, ada WA, ada apa lagi? Ada film, ada gosip, apalagi ada informasi, ada apa lagi itu, ada presiden, ada DPR, ada politik, apalagi ada jualan ya, ada iklan ya. Ayo ya, viral layangan putus, ada saya tulis penyair, tempat curhat, bagus Mbak Arista. Kadang-kadang curhatnya keterlaluan ya. Misalnya apa itu toiletnya yang kotor dipasang di Twitter ya, atau marah dengan pacarnya, atau sampai yang ada pembunuhan dan lain. Mandiri. Oke, sahabat. Oh ya, ada sahabat. Oke, siapa lagi? Ada K-pop. Ya, ada K-pop, ada BTS, ada NCT ya. Ada Manchester United. Ada tutorial make up, ada bersuara, ada YouTuber yang paling terkenal di Indonesia siapa? Ayo tuliskan di situ. Ayo tuliskan. Ada Diva. Ayo semua yang belum menulis, ayo dituliskan. Tanboy, ada Ria Ricis, ada konten masak, ada Tanboy Kun. Ayo siapa yang belum? Ayo. Oke, semuanya isi ya. Coba sekarang tuliskan kata sifat yang menggambarkan perempuan dan teknologi. Jadi bisa kesimpulan Anda. Kata sifat. Oke. Bagus. Oke. Banyak. Oke. Berlimpah mungkin. Mengerikan.
Oke, ayo tulis kata sifat tentang perempuan dan teknologi. Ayo tulis. Oke, ceria. Oke, menggoda. Ya, pasti harus beli terus. Loh, kok cantik? Aduh, genit. Iya, iya, sangat flirty. Sabar. Itu siapa? Banyak sekali selebriti yang dengan sengaja berani genit, ada yang sabar. Mengkhawatirkan, kata Mbak Arista. Ini mungkin ada sisi psikologisnya ya. Penyayang, bebas, percaya diri, kadang-kadang terlalu pede, ada Mas Vicky, bahasa apa itu? Vikinisasi, masih ingat yang apa itu bahasanya? Pemaaf, menghibur, bagus. Muhammad Sulfa Irwansyah, menghibur, pemaaf. Oke. Terus ayo terus ayo. Oke. Terus siapa yang ingat tentang kasusnya Mas Ahmad Dhani? Nah, kita bicara serius misalnya tentang undang-undang. Ya, ada undang-undang, ada yang tahu ini ya. Undang-undang ITE itu ya, undang-undang apa itu informasi transaksi elektronik, merana, betul kan? Ya, koin berita, ya, komedi. Terus ini kripto, ayo, ya, delusional itu. Katanya nanti beli siapa tuh? Beli 5.000 nanti kalau nabung bisa 5 miliar katanya. Waduh. Nah, itu mengkhawatirkan tadi ya kata Mbak Octavia ya. Kayak kripto, siapa lagi? Ada yang menyedihkan tidak? Mbak Nur katanya apa? Koin berita, Purna, komedi. Oke. Sri Hastuti. Oke. Mbak Sri Hastuti bisa berkomentar. Tulisannya pemaaf ya. Mbak Sri Hastuti, siapa Sri Hastuti? Tidak menyalakan videonya. Mbak Sri Hastuti? Oke, ya. Oh, jadi sambil di kelas ini saya juga ingin memperlihatkan strategi belajar mengajar saya di sini. Itu semua harus dilibatkan. Ketika saya menyiapkan kurikulum, kalian mahasiswa itu menjadi pusat kegiatan. Ya, jadi jarang sekali karena di sini 12 minggu ya. Mahasiswa yang tidak bicara, tidak bergerak, tidak berdiri, tidak berlari, tidak menulis, tidak menangis tidak. Di kelas itu jarang sekali. Kalau enggak berarti tidak cocok karena tujuan saya mengajar sebagai pengajar adalah saya hanya menjadi motivator, menjadi yang di belakang saja. Oke, ada bahan seperti ini, ayo berpikir, ayo bereaksi, ayo menulis. Kalau nanti saya tinggalkan, kalau kalian lulus, Anda bisa menjalankan pekerjaan tanggung jawab yang kalian kerjakan sendiri. So, kalau sekarang ini masih malu dengan Bu Yasinta di kelas, semoga setelah kelas pelajaran yang kalian ambil adalah yang dimaksud dengan kelas Bu Yasinta itu penuh dengan kegiatan yang aktif. Nanti saya akan mencoba kalau suatu saat saya jadi dosen, jadi guru, jadi orang tua atau jadi tutor orang lain yang ingin belajar bahasa Indonesia. Oke. Jadi perempuan dan teknologi ya. Oke, perempuan dan teknologi. Saya bisa minta Purna Alfani Azhar. Purna Alfani Azhar. Tadi menulis tentang konten kreator. Ya. Konten kreator. Coba cerita sedikit Mas tentang itu. Sekarang banyak konten kreator yang perempuan kan, dulunya didominasi oleh laki-laki kan. Sekarang perempuan sudah mulai berani juga ditampil di depan kamera dan menampilkan dirinya itu lebih di depan kamera, nggak seperti dulu. Jadi emansipasinya wanita sekarang sudah mulai maju. Ya, bagus. Terima kasih Mas Purna. Tadi sudutnya bagus sekali ya. Klop dengan yang jadi tujuan kelas kita nih, Mas Dipa nih. Mas Purna mengatakan, itu pengamatannya bagus. Jadi itu keahlian untuk menjadi kritikus, untuk jadi tukang observasi istilahnya ya. Tapi dari pembicaraan dan kegiatan yang terjadi di sekitar kita. Bagus sekali komentarnya. Oh iya, sekarang ini banyak konten kreator perempuan. Jadi dulunya kan enggak, sekarang lebih banyak. Jadi itu tandanya bagus, ada elemen tadi ya,
equality misalnya, dan itu tadi mereka pasti akan bicara membuat konten kreator berdasarkan apakah itu pengalaman, persepsi, atau pendapat, atau penerimaan mereka sendiri. Terima kasih Mas Purna. Excellent comment. Mantul istilahnya. Dosen bule teman saya itu suka sekali mengatakan mantul. Ada profesor yang mantul. Saya lalu melerok. Maksudnya, yo, powe ngerti, po piye istilah mantul, terus saya jelaskan. Mereka bilang mantul gitu. Nah, saya menang dalam hal ini, saya jelaskan. Oke, konsepnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan bacakan puisi ini. Menurut saya kontribusi sastra feminis dari saya. Silahkan didengarkan. Tentu saja saya akan menghargai kalau ada komentar. Kalau tidak, kalian semoga bisa menerima ini sebagai salah satu contoh tulisan, contoh kata-kata. Puisi saya mudah sekali, pendek, ringkas ya. Saya pikir nanti kalian tidak akan lupa setelah kelas ini selesai. Itu biasanya tujuan saya. Banyak mantan mahasiswa ya yang sekarang sudah banyak menjadi guru di kelas-kelas, kalau di konferensi itu dari jauh bilang, Bu Yasinta, kata kunci, Bu Yasinta, puisi, Bu Yasinta. Ya, sebagai guru itu hadiah yang lebih dari cukup. Oke, judulnya adalah ini. Silakan nanti ditulis. Saya ingin tahu kata-kata apa yang ditangkap oleh kalian dan nanti kita bicarakan ya. Judulnya Dewi Teknologi bersabda. Dewi Teknologi bersabda, anak-anakku, telah kuciptakan dunia baru untukmu. Kenalilah, cobalah, rengkuhlah, raihlah, kejarlah dunia itu dan jadikanlah dirimu siapapun dan apapun yang kau bisa. Layar, gambar, ingar-bingar. Informasi, penetrasi, demokrasi, tekan, pesan, telan, interaksi, diskusi, kompetisi, Kardashian, KD, kentut sapi, paha, dada, nista, dakwah, berkah, sampah, dan seperti dunia-dunia lain yang sudah kau rambah dan rebahi, kau akan menjadi marah, merah, pasrah, terarah, lincah, serakah, dan merekah. Agustus 2013. Oke. Tidak akan saya ulangi karena respon seketika itu bagus sekali, tapi saya hanya akan menuliskan judulnya Dewi Teknologi Bersabda. Wow, banyak yang sudah nulis. Oke. Anwar Rofian, dunia baru, rengkulah, raihlah. Wow, bagus sekali. Wah, coba lihat kata yang ditangkap Mas Anwar itu seperti itu. Jadi itu sudah ada proses analisa, pemilihan kata yang menarik, ada reaksi. Oke, Arista Octavia Kardashian. Oke, saya akan. Oke, ayo semuanya tulis. Dakwah berkah sampah. Oke, Mas Bagus Yudi Pratama. Saya akan menuju ke. Oke, Mansur. Oke. Mas Mansur Rahmat Aditya bisa bicara. Layar, gambar, hingar-bingar. Mas Mansur? Ya, Bu. Silahkan. Mohon maaf tidak bisa on cam, Bu, nanti putus-putus. Tidak apa-apa. Bisa komentar. Ini pilihan katanya bagus. Go. Iya, Bu.
saya memilih layar, gambar dan hingar-bingar itu sangat menggambarkan teknologi sekali Bu, yang kalau tanpa adanya layar gambar itu ya tidak bisa terlihat sesuatu yang maju gitu Bu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Arista Octavia, satu-satunya yang menangkap langsung ya. Kata yang ditangkap adalah Kardashian. Oke, mengapa kata itu? Apa yang Mbak Arista tahu? Kira-kira puisinya tujuannya apa dengan kata itu? Oke, go Mbak Arista. Ya Bu, kalau saya nangkapnya itu kan Kardashian. Kardashian itu kan satu keluarga Kardashian itu kan Bu, para perempuan dari Kris, Kim, Khloe, Kourtney itu sebagai para perempuan yang berhasil di dunia maya, di teknologi, entertainment ya, teknologi. Jadi berhubungan sama perempuan dan teknologi tadi itu Bu. Oke. Di baris itu selain Kardashian, kata yang lainnya apa? Siapa yang nangkep, ayo? KD itu, Bu. Ya, KD, terus yang terakhir apa? Lupa itu, Bu. Oke. Di baris itu ya, adalah yang baris terakhir biasanya ada kata tanya. Kardashian, KD, kentut sapi. Oke. Bisa komentar lagi? Kira-kira apa interpretasinya? Mbak Okta. Kalau untuk kentut sapi itu belum paham ya Bu ya. Oke. Mas Purna menulis informasi kentut sapi, silahkan. Oke, go. Ayo. Iya Bu. Itu emang sengaja saya sambungkan informasi kentut sapi itu. Padahal kan jauh kan Bu tadi kata-katanya itu. Menurut saya informasi sekarang yang berada di media sosial itu sangat-sangat banyak yang buruk Bu. Makanya saya masukkan informasi kentut sapi. Wow. Oke. Wah, ini calon kritikus sastra lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hebat ini. Saya catat di buku saya. Keren. Amin. Ya, sensitif, bagus sekali. Pandangannya itu dihubungkan dengan kata langsung seperti itu. Yang lainnya siapa? Mbak Laras? Oke, Mbak Laras silakan berkomentar tentang Dewi Teknologi. Silakan Mbak Laras, Budi Arti Laras. Ada komentar? Oke, baik Ibu. Tentang Dewi Teknologi ini, dengan teknologi yang semakin maju, Bu, bahwa gimana ya Bu? Ngepleng Ibu. Maaf. Oh, nggak apa-apa. Oke, siapa? Mbak Mai Wahyu Lestari ada komentar? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, Mbak Nur Aini kelihatan antusias sekali. Komentarnya apa tentang Dewi Teknologi atau kata yang ditangkap? Tadi kata yang saya tangkap itu merekah. Jadi menurut saya itu kita harus memanfaatkan teknologi kita sebaik mungkin, mengejar raih lah gitu. Jadi kalau kita bisa manfaatkan teknologi itu sebaik mungkin, kita bisa ya merekah gitu Bu. Bagus. Oke. Setiap yang bicara berkomentar berbeda sekali sudutnya. Itu yang jadi suksesnya interaksi. Pentingnya, jangan lupa nanti kalau kalian menjadi guru, menjadi pemimpin, itu mendengarkan suara-suara di sekeliling kalian. Karena saya jadi belajar banyak. Oke, biasanya lebih dari satu kepala, berarti pendapatnya juga lebih dari satu kepala. Ya, selain berarti yang di sekitar kita merasa dihormati, dihargai. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ide-ide yang muncul itu karena kita memberi kesempatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bagus sekali ya. Angle-nya adalah merekah, memanfaatkan teknologi. Itu ada sambungannya dengan tadi siapa Mas Purna yang berkomentar, konten kreator perempuan lebih banyak. Dari satu angle itu menunjukkan bahwa mereka juga ingin berkontribusi. Pengalaman mereka, kalau Kardashian mungkin menjual segalanya. Di puisi Inggris saya selalu ada puisi tentang Kardashian dan orang tertawa karena saya mengkritik mereka pedas-pedasan dari angle saya ya, yang menjual, yang tadi, yang feminis
yang menurut saya yang saya kritik itu feminis global kapitalisme, itu contohnya Kardashian. Saya harus mengkritik, keberhasilan tanda kurung menurut saya, bakti mereka terhadap lingkungan tentang hal-hal yang perlu disuarakan kecuali menjual semuanya dan menjadi plastik menurut saya. Tapi itu kan itu hak saya sebagai seorang feminis transnasional ya. Di puisi Inggris saya banyak sekali puisi-puisi tentang Kardashian yang murid saya biasanya ketika membaca, Bu Yasinta, karena tidak ada orang yang mungkin berani menulis seperti itu. Bagus. Nah, yang terakhir saya akan jadi di kelas ini saya banyak sekali memberi contoh karena menurut saya di Indonesia masih kurang ya. Saya berterima kasih kepada Pak Dipa ketika mengundang Pak Dipa yang mengatakan, Bu Yasinta, harus ada salah satu kajian feminisme loh. Harus ada. Dan saya berterima kasih karena mungkin itu kejelian Pak Dipa yang membaca saya sebagai, ya Bu Yasinta kan perempuan yang dibesarkan di Jawa, yang bisa bahasa Jawa, bahasa Solo, bahasa Semarangan, bahasa Kedung Jati, bahasa Inggris, bahasa Kol dan sebagainya. Kemudian bekerja dan masih terus berpikir di Melbourne, dan saya menulis banyak tentang Indonesia. Jadi saya berterima kasih sekali. Sebenarnya saya juga dalam hal ini merasa seperti dididik lagi oleh adik kolega akademis saya, Pak Dipa. So, terima kasih ya. Nah kembali ke ide saya, di kelas ini saya banyak memberi contoh puisi yang saya tulis sendiri karena saya ingin nanti sastra feminis perempuan Indonesia lebih banyak menghasilkan dan lebih banyak bicara. Karena posisi saya di Melbourne ya berarti di luar Indonesia. Saya memberi contoh, sharing kepada adik-adik semua, ini loh contohnya seperti ini, bisa ditiru. Semoga nanti bisa paling tidak kalian mengerti, oh seperti itu. Contohnya dari Bu Yasinta. Terus kalau menulis sendiri, menulis dari sudut pandang kalian sendiri. Yang ini adalah contohnya yang tadi transnasional. Ini bahasa Inggris ya, saya akan baca pelan-pelan. Judulnya adalah, kalian tahu semua tentang United Nations ya? Siapa yang tahu angkat tangan coba. United Nations tahu ya? Oke. Jadi UN ya, United Nations. Kalian tahu ya konteksnya itu. Bicara sedikit mungkin. Siapa yang tahu United Nations sebelum saya baca puisi ini? Mas Rilo tahu UN ya? Apa itu UN? Taunya ya. Bu. United Nations itu bahasa Indonesianya apa? Siapa yang tahu? Mbak Mei? United Nations. Tidak tahu? Mbak Mei? Siapa yang tahu? Mungkin bisa dituliskan di United Nations itu bahasa Indonesianya PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini saya pakai judulnya untuk puisi saya. The United Nations of Me. Saya tulis. The United Nations of Me. I'm tiny, ballsy, fussy, frenzy, crazy, sexy. I'm sweet, strong, sensitive, sarcastic, sensible. I'm angry, happy, grumpy, groovy, funky. I'm generous, gregarious, hilarious, curious. I'm pro-local, regional, national, international. I'm methodical, critical, cynical, theatrical. I'm a child, daughter, sister, mother, friend, joker. I'm a learner, observer, dreamer, leader, peacemaker. I'm a stirrer, helper,
troublemaker, provocateur. I'm Javanese, Indonesian, Asian, internationalist. I'm a human person, individual, people lover, citizen of the earth. I'm patient, impatient, resilient, diligent, belligerent. I'm a feminist, extremist, optimist, activist. The United Nations of me. April 2015. Yeah. Apa yang ditangkap dari ada satu peserta yang bertepuk tangan. Jadi kiranya peserta tersebut untuk berkomentar karena pasti menangkap kira-kira ringkasan puisi tersebut. The United Nations of Me. Silakan. Oh, saya itu berarti. Jadi apa ya? Puisi ini sebenarnya berbicara tentang kemajumuan diri ya. Jadi apa namanya? Dan itu sebenarnya membuat kompleksnya hubungan kita dengan orang lain dan dunia sebenarnya. Ini kalau di dalam eksistensialisme itu kan ada Sartre yang bicara manusia itu penjara bagi manusia lainnya dan seterusnya. Termasuk di dalam konteks beingness, Beauvoir itu kalau di feminisme itu kan juga ada isu tentang keperempuanan dan beingness itu seperti apa. Lah ini sama. Tadi kan di situ akunya puisi itu kan perempuan. Karena tadi ada daughter, kemudian ada sister. Meskipun kemudian bergerak membesar, saya itu juga bagian dari dunia ini. Gitu. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih, terima kasih. Jadi saya pikir yang kita lakukan hari ini tadi bisa diringkas sebagai salah satu kegiatan kelas kajian puisi dengan Bu Yasinta yang tidak hanya mendengarkan, membaca, tapi kalian juga bereaksi tentang sastra yang disajikan, ditilik dari pendekatan feminis. Dan pendekatan feminis saya itu transnasional, dengan mengingat siapa saya, dari mana saya, kecintaan saya, kelebihan dan kekurangan, dan apa yang ingin saya suarakan. Ya, kira-kira begitu, deh, Pak Dipa. Yeah. Ya, Bu. Terima kasih Bu Yasinta sudah 1 jam lebih memberikan banyak hal ya. Terutama bukan hanya tentang puisinya saja, tapi juga kompleks ya. Jadi akademisi, seorang yang Indonesia, tapi juga berada di luar ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah masalah suara perempuan. Jadi laki-laki bisa memahami perempuan, meskipun kadang juga gagal memahami perempuan, ya lebih sering begitu, ya. Sehingga suara perempuan itu memang dibutuhkan di dalam ini loh aku begitu. Jadi laki-laki pun juga kemudian ternyata begitu, beda ya begitu. Nah itu sebenarnya dialog seperti itu antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya juga bagian penting dari gerakan dan pemikiran feminisme. Yeah. Terima kasih banyak Bu Yasinta. Kalau Bu Yasinta hendak break karena sudah ini nanti masih ada kelas lagi kan. Nah biar ini anak-anak saudara-saudara kawan-kawan di sini nanti saya gojlok dengan teorinya. Terima kasih. Sekali lagi. Mungkin oleh-oleh terakhir di kelas saya suka bicara tentang strategi mengajar ya. Tugasnya bisa diginikan. Mahasiswa yang perempuan disuruh menulis puisi judulnya Kalau Aku Laki-laki. Mahasiswa laki-laki disuruh menulis puisi judulnya Kalau Aku Perempuan. Nah, itu nanti berpikir keras mendalam, ada yang kelimpungan, tapi ya belajar itu harus seperti itu, harus menantang supaya tidak bosan. Selain itu menunjukkan
ini loh sastra budaya Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang asik yang bisa dilakukan. So itu ucapan selamat tinggal saya untuk sementara kepada kalian semua. Terima kasih sudah jadi bagian dari kelas kekangenan saya. Ini saya anggap sebagai kelas obat rindu saya ya. Semoga nanti bertemu di kuliah umum, tapi setelah lama saya nanti berencana akan ke Indonesia untuk menengok ibu saya. Kalau tidak akhir tahun Januari, kalau nanti Pak Dipa dan rekan-rekan ingin mengundang, kita bisa bikin acara asyik bersama mungkin di kampus. Silahkan, saya hanya menantang dan menawarkan saja ya. Akhir tahun atau Januari nanti kita bisa bicarakan. Selain itu mungkin nanti kita bisa buat penelitian atau artikel tentang ini, Pak Dipa, metode pengajaran ini kita jadikan artikel begitu untuk dipublikasikan supaya bisa dibagikan ke rekan yang lainnya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terima kasih Bu. Yang berikutnya ya jam 3 ya. 12.30 waktu sini Bu. Ya. Enggak pamit. Oke, terima kasih bagi Anda semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Ya, katakan ya situasinya seperti ini, Anda semua juga melonggarkan diri. Saya sangat apresiatif terhadap kesudian Anda untuk hadir pada hari ini. Kemudian terkait dengan teori, ya, mungkin Anda sudah membaca bagian dari buku yang sudah Anda miliki itu di bagian sastra feminis. Anda akan paham bahwa apa yang diutarakan oleh Bu Yasinta tadi, ya, itu sebenarnya hanya satu dari banyak perspektif tentang feminisme ya. Kalau beliau memang arahnya adalah feminis transnasional dan larinya kepada ekofeminisme ya. Jadi kalau ada kata eko kan berarti makanya tadi ada semacam istilah ibu bumi. Ya. Tapi sekali lagi gerakan feminisme sendiri itu sangat kompleks, sangat luas. Nah, kalau kemudian Anda bertanya misalkan bagaimana menerapkan kritik feminisme di dalam teks sastra itu kalau tidak salah di buku Anda halaman 277, kemudian mengenai perbedaan feminisme sendiri kalau Anda mungkin selebat pernah mendengar saya mengatakan Barat dan Timur, Barat dan Islam ya. Ini perlu, kalau sekali lagi Anda sudah membaca buku yang sudah Anda miliki itu, Anda akan tahu bahkan di Barat pun juga ada perbedaan pendapat, ada perbedaan perspektif. Ya, seperti Eropa Barat itu nanti terpecah menjadi beberapa ya. Ada yang feminis Prancis yang ugal-ugalan, yang cenderung bicara tentang seks terus-menerus ya, karena kulturnya seperti itu. Kemudian juga ada feminis Inggris yang berbeda, kemudian ada feminisme Swedia. Kemudian ada feminisme Amerika Utara misalkan. Itu Amerika Utara itu berarti Amerika Serikat dan Kanada yang memang tanda petik berinteraksi dengan feminisme relasional ya. Jadi feminisme relasional itu tercelupi dengan nilai-nilai Kristennya. Jadi isu kesetaraan itu ya tetap laki-laki dan perempuan bekerja sama di dalam mencapai tanda petik ya keseimbangan kehidupan beranak pinak, berkeluarga di dalam keluarga yang istilahnya mengikuti aturan Tuhan. Nah, kita juga sebenarnya mendapati itu di dalam komunitas Muslim ya. Ada beberapa nama yang sangat terkenal di Indonesia. Contohnya Fatimah Mernisi ya, yang sebenarnya dia manipulator pemaknaan hadis, tapi kadang oleh beberapa orang di Indonesia itu dianggap teladan di feminisme di dalam komunitas Islam. Padahal bermasalah ya. Jadi kalau kita mendapati orang itu mengotak-ngatik pemaknaan itu ya orang itu sudah bermasalah. Kemudian ada nama lagi misalkan seperti yang disebut di Abida Al-Khaleki yang Mata Raisa itu ada nama saya lupa orang Pakistan atau orang India itu juga ini saya ada nih ya.
Hasan Rifat Hasan, saya lupa ada di buku ini, sudah agak lama, dulu saya kaji juga. Itu contoh lainnya. Kalau yang si Fatimah Menersi itu dia memanipulasi beberapa hadis. Kalau Rifat Hasan atau Hasan Rifat itu dia itu bicara tentang Quran tapi dengan menggunakan perspektif Bible. Nah, loh Pak, bagaimana Pak? Ini sekedar Anda pengetahuan umum bagi Anda. Di dalam tradisi Bible, perempuan sakit melahirkan itu disebut sebagai kutukan Tuhan. Jadi kutukan karena dulu pernah membuat Adam alaihissalam terlempar dari surga. Kisah itu kalau di Quran beda. Loh kok beda Pak? Beda. Di bukunya Chaudhuri, jadi saya punya buku yang nulis Chaudhuri, sebentar bukunya mana ya. Tapi sebenarnya Anda bisa tanya pada kiai Anda yang belajar kristologi ya, bahwa cerita di Quran dengan cerita di Bible, meskipun karakternya sama, ceritanya beda. Saya beri contoh misalkan, kisah Nabi Lot ya, alaihissalam di Quran. Itu tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Sudah Sodoma itu dihancurkan, istrinya itu tertinggal karena masih tanda petik tertinggal itu bisa metaforik ya, bisa masih bersimpati pada kaum Sodoma, bisa diartikan begitu. Nanti Anda bisa tanya mufasir ya. Yang selamatkan Lut. Sudah. Maaf, meniduri dua putrinya. Jadi itu contoh. Contoh lainnya lagi misalkan, maaf ini ada yang Kristen tidak di kelas ini? Ada tidak? Halo? Tidak ada sepertinya Pak. Saya beri contoh lagi, kisah. Ada yang Kristen? Enggak, maksud saya begini. Ya, kalau ada, silahkan nanti dibantah. Saya bicara letterlek saja. Saya tidak istilahnya di Bible gini saya karang-karang, tidak. Di Perjanjian Lama misalkan, ada kisah David atau kalau di kita Daud yang aneh-aneh juga terkait dengan Bathsheba. Itu contoh lainnya. Contoh lainnya misalkan Isa alaihissalam di Quran itu sangat sopan sama orang tuanya. Kalau di Bible panggil ibunya hai perempuan. Begitu. Itu contoh, banyak contoh lainnya. Belum lagi misalnya mujizat Isa alaihissalam di Bible dengan di Quran beda. Di Bible malah air menjadi anggur buat mabuk-mabuk. Nah, ya, bahkan kadang saya bercanda, di Quran itu ada kalimat mereka membunuh para nabi itu bisa diartikan metaforik. Jadi karakter assassination dari para nabi itu di Bible itu sangat kentara. Bagaimana orang-orang saleh itu di dalam cerita hidupnya, ingat, penyusunan Bible itu kan melalui tangan-tangan rahib-rahib Yahudi ya. Kemudian kalau kita bicara Perjanjian Baru pun itu juga sama ya. Nah, di Quran kan ada ya. Jadi mereka membunuh para nabi itu memang benar ada kisah nabi dibunuh ya. Tapi mungkin juga bisa diperluas pada tadi karakter assassination. Kisah Adam dan Hawa di dalam Quran itu tidak pernah ada penyalahan pada Bunda Hawa. Tidak pernah ya. Bahkan yang disalahkan adalah penggodanya yaitu setan. Kemudian sebelum dilempar, dua-duanya itu sudah kalau tidak salah doanya ya, Rabbana saya lupa, astagfirullahaladzim. Kurang lebih begini, ya Allah kami menzalimi diri kami, ampunilah, sudah dimaafkan. Lah kalau di dalam Bible posisinya itu dilempar bukan dalam posisi dimaafkan. Itu contoh lainnya. Ya, oke. Jadi itu tadi tentang Fatimah Menuisi, kemudian yang Rifat Hasan apa Hasan Rifat saya lupa, yang perempuan dari itu problematik ya. Lah Pak, ada tidak feminis muslim yang tetap mengikuti garis Islam, tidak memanipulasi hadis, tidak menggunakan tanda petik perspektif Bible di dalam bicara Islam? Ya banyak ya. Di buku saya juga ada ya. Tapi sekali lepas dari itu ya, Anda akan dapati bahwa masalah worldview, cara pandang dunia, cara melihat diri kita hadir di dunia, seperti Anda misalnya meyakini bahwa ada Tuhan, kemudian nanti Anda itu mati, ada dimintai pertanggungjawaban, itu bakal juga mempengaruhi
di dalam cara berpikir Anda. Dan itu yang terjadi di dalam gerakan feminisme juga. Mereka yang sudah tidak bicara Tuhan, feminismenya gila-gilaan, ya, feminismenya gila-gilaan. Sama juga ketika kita bicara Buya Cinta, kita bisa melihat beliau adalah seorang Jawa, ya, kemudian kalau tidak salah beliau Katolik, ya, seorang Jawa, seorang Katolik, ya, seorang Indonesia, seorang feminis. Beliau sangat aktif terlibat di jurnal perempuan, ya, makanya dimancing-mancing jurnal perempuan karena beliau itu sejak awal berdiri jurnal perempuan sangat aktif, dan jurnal perempuan itu dibiayai oleh Ford Foundation, ya. Anda mungkin sebagian dari Anda saya yakin, atau mungkin kalau Anda belum tahu apa dan siapa Ford Foundation, itu ceritanya sangat kompleks, ya. Itu kalau kawan-kawan aktivis pergerakan itu sudah hafal apa yang dibiayai Ford Foundation itu, ya seperti itulah. Anda bisa Google sendiri, ya. Apa sih yang dilakukan Ford Foundation di Indonesia? Perekayasaan sosial apa saja yang sudah dilakukan Ford Foundation atas masyarakat Indonesia? Banyak sekali, ya. Termasuk misalkan ada lain, ya, misalnya ada namanya Chicago Mafia. Chicago Mafia apa? Nah, itu sekumpulan akademisi dari Chicago University yang merekayasa perekonomian Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi kalau Ford Foundation itu perekayasaan sosial. Nanti Anda akan tahu, loh kok kadang kok pas zamannya presiden ini kok dekat sama IMF, ya. Oh, ulahnya mafia Chicago ini. Nah, seperti itu contohnya. Jadi apa keadaan suatu negara yang ekonominya tidak hebat, ya, seperti negara kita. Negara kita itu ekonomi oke, tapi tidak hebat. Kemudian politik dan lain sebagainya itu mudah sekali disusupi. NGO, yayasan, pemerintah asing itu memang memainkan perekayasaan ini dan itu tuh caranya bisa kasar, bisa halus. Dan Anda bisa belajar banyak hal tentang itu, ya. Nah, kemudian sekali lagi untuk bagaimana penerapan praktik dari kritik sastra feminis bisa Anda temui di halaman 277 buku yang sudah Anda miliki. Oke, semoga bermanfaat tadi interaksi dengan Buya Sinta, materi yang beliau berikan dan apa yang baru saja saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke. Sekali lagi terima kasih Anda sudah sudi melonggarkan waktu di tanggal merah seperti hari ini. Semoga barokah bagi Anda. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.